Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أخرى khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Ayyuhal hadirin jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan anugerah atau nikmat, yaitu dimudahkan langkah kita menuju tempat ini untuk rukuk dan sujud. Ini adalah nikmat yang sangat istimewa bagi kita, karena ini menjadi satu kenangan yang indah. Jadi nostalgia yang indah ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kenangan yang indah kecuali ketika kita rukuk dan sujud. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, sering saya katakan betapa malunya kita ketika nanti kita menghadap Allah. Ketika hidup di dunia ini bukan ditakdirkan orang yang rukuk dan sujud, jadi sangat terhina sekali. Oleh karena itu, nikmat ini mari kita jaga, kita rawat, kita pertahankan. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita pulang kampung kecuali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kondisi iman di dada kita. Kemudian kita juga selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan apa? Ketika kita nanti butuh syafaat, ya memang kita butuh ya. Kita termasuk orang yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ayolah hadirin rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan, kita masuk ayat ke-33 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Qala di sini adalah Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, artinya Nabi Adam, ambihum, jadi kata naba, sampaikan, jelaskan, terangkan hum kepada mereka
Siapa mereka? Para malaikat, dan waktu itu ada sebelahnya juga ada iblis gitu ya. Bi asma'ihim, nama-nama kepada mereka, jadi nama-nama benda. Falamma tatkala amba'ahum, jadi dia Adam menyampaikan, menjelaskan hum kepada mereka, bi asma'ihim, tentang nama-nama kepada mereka. Qala, Allah berfirman, alam, bukankah aku berkata lakum pada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, hoiba itu ghaib, rahasia, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui, jadi lebih mengetahui, isim tabdil, ma tubduna, apa yang kalian nampakkan, nyatakan, wa ma kuntum, dan apa yang kalian taktumun, sembunyikan. Baik, kita pahami. Jadi ayat ini kan kalau kita review kembali, menjelaskan tentang kondisi awal penciptaan manusia. Jadi ada satu komunikasi antara Rob dengan hambanya, itu di ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah, tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu khalifah, pengelola, artinya manusia, pengatur. Kemudian jawabannya malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi malaikat mengatakan, kenapa engkau akan menjadikan fiha, di dalam bumi itu, man, orang, yufsiduna fiha, yang dia akan buat kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu, dan kami ini, nusabbihu bihamdika, kami ini sudah bertasbih ya Allah, bihamdika, juga memujimu, wa nuqadhisulak, dan juga membersihkan kau. Jadi ketika terjadi dialog itu, Allah mengatakan, inni alamu mala ta'lamun, sungguhnya aku ini lebih tahu apa yang kau tidak mengetahui. Kemudian Allah berikan satu bukti real yang ada di hadapan para malaikat dan iblis waktu itu. Wa 'allama adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Wa 'allama, dan dia telah mengajarkan Adama, kepada Nabi Adam, asma', nama-nama, kullaha, semuanya. Jadi Allah memberikan tarbiyah, edukasi kepada Nabi Adam tentang nama-nama, yaitu malaikat Jibril, Mikail, semuanya disebut, mungkin nama-nama burung dan sebagainya. Kemudian apa? Tsumma radahu 'alal malaika faqala anbi'u bi asma'ihim. Kemudian Allah menyampaikan, sudah malaikat, kamu sebutkan nama-nama, berikan penerangan, penjelasan tentang nama-nama itu. Haula'i in kuntum shadiqin, jika mereka itu makhluk yang benar, apa yang menjadi statement para malaikat itu benar. Jadi statement malaikat tadi apa? Kenapa Allah menjadikan manusia yang ada di bumi yang nanti membuat kerusakan, saling membunuh dan sebagainya. Kemudian saya percepat karena ini untuk mereview. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat disuruh nyebutkan nggak bisa, Pak. Sebutkan nama benda macam-macam, semuanya sudah. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, jadi kami tidak akan tahu, bisa menjelaskan itu, illa, kecuali ma'alam tanah, apa yang diajarkan kepada kami. Kami tidak akan bisa menyebutkan, memberikan penjelasan itu. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkau ya Allah, engkau alim, maha mengetahui, hakim, dan maha bijaksana. Nah, kemudian Nabi Adam disuruh oleh Allah, Qala ya Adamu ambi'um bi asma'ihim, di ayat 33 ini. Kemudian Nabi Adam dipanggil, ya Adam, sebutkan nama-nama benda itu.
jelaskan kepada para malaikat dan iblis yang ada di situ. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, tatkala Nabi Adam itu menjelaskan, memberikan penjelasan, edukasi kepada para malaikat dan makhluk yang ada di situ, bi asma'ihim, dengan nama-nama benda itu, kemudian Allah mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Jadi bukankah aku sudah mengatakan, sesungguhnya aku, katanya Allah, a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Jadi aku itu lebih tahu rahasia langit dan rahasia bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian nampakkan, kalian ucapkan, dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi begini ya. Kalau kita melihat tafsirnya begini, Nabi Adam itu makhluk yang diciptakan oleh Allah setelah, jadi sesudah malaikat dan iblis. Jadi setelah itu Nabi Adam itu. Kemudian apa? Allah itu memberikan satu pelajaran kepada hambanya. Hei hambaku, para malaikat, aku mau menciptakan manusia yang akan mengelola bumi, yang akan mengatur bumi, yang menjadi pemimpin di bumi ini. Katanya malaikat apa? Kenapa ya Allah engkau menciptakan itu? Kami kan sudah bertasbih kepadamu, aku ini sudah memujimu. Kenapa akan menciptakan manusia yang akan buat kerusakan dan menumpahkan darah? Kayaknya kan benar, Pak. Kayaknya statement malaikat ini kan benar gitu. Di bumi ini manusia membuat apa? Kerusakan. Kemudian juga menumpahkan darah, saling membunuh. Tapi statement itu tidak semuanya benar. Karena apa? Ada orang yang mulia, melebihi mulianya para malaikat, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ada para nabi, para rasul, yang mereka itu apa? Mencintai Allah dan dicintai Allah. Mereka itu apa? Menyampaikan dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah untuk mengenalkan kepada manusia supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pengetahuan malaikat itu terbatas. Yang namanya hamba itu pasti ilmunya terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Yang akan terjadi itu sudah Allah tahu. Jadi yang belum terjadi ataupun sudah terjadi Allah tahu. Apa yang disampaikan, jadi jenengan ngomong itu, ucapan dan hati itu juga Allah tahu. Jadi ada orang mengatakan A, B, C, D, tapi Allah tahu apa yang diucapkan dan hatinya itu tahu. Yang disembunyikan juga tahu. Bahkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada diri kita Allah sudah tahu. Kita ini ahli surga atau neraka, Allah juga sudah tahu. Jadi itu tarbiyahnya semacam itu. Jadi namanya abdi, hamba, itu adalah ada batasan kemampuan. Kita saja dibatasi, Pak. Coba masalah ruh itu. Kita ini kan cuma sedikit itu. Taunya sedikit, ilmunya hanya tahu sedikit, tapi nggak tahu panjang lebar. Jadi itu Allah yang tahu. Kita ini cuma dikasih informasi sedikit saja. Baik. Jadi setelah Nabi Adam menjelaskan tentang masalah nama-nama itu, maka Allah mengatakan, bukankah aku sudah ngomong, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Intinya apa? Allah itu tidak terbatas pengetahuannya, Allah tidak akan terbatas ilmunya, Allah tidak akan terbatas kekuasaannya. Gak ada batasnya, Pak. Tapi namanya manusia itu ada batasnya. Malaikat juga ada batasnya. Iblis, jin, setan juga ada batasnya. Setelah begitu apa? Malaikat menyerah, tidak bisa menyebutkan nama-nama itu. Mereka bertasbih kepada Allah.
Maka perintah Allah di dalam surat 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id qulna, dan ingatlah tatkala qulna, kami berfirman, maksudnya Allah, lil malaikah, kepada para malaikat, asjudu, bersujudlah, li Adama, kepada Nabi Adam, fasajatu, maka para malaikat itu sujud, illa, kecuali iblis. Jadi kalau manusia itu kan jelas diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau kita dari inti sari tanah, kalau Nabi Adam langsung dari tanah. Kemudian malaikat itu dari nur atau cahaya. Kalau iblis itu dari apa? Api. Jadi Allah merintahkan setelah menginformasikan tentang apa? Jadi manusia itu diberi kehormatan, artinya diangkat oleh Allah derajatnya dengan diberi ilmu tadi. Maka apa? Para malaikat itu disuruh sujud. Sujud bukan menyembah, Pak. Tapi sujud di situ adalah menghormati, Bapak. Jadi menghormati karena punya kelebihan, punya ilmu, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat di dalam apa ayat lain, apa, manusia itu adalah fi ahsani takwim, jadi sebaik-baik ciptaan. Jadi dibandingkan dengan apa makhluknya Allah yang lain, manusia itu adalah makhluk yang ciptaannya itu sangat istimewa, fi ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Kemudian masih ditambah lagi dengan Allah mengangkat derajat manusia itu dengan ilmu tadi, sehingga Allah mengatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Jadi para malaikat itu disuruh sujud menghormati Adam. Maka para malaikat semua, namanya malaikat itu makhluk paling taat, Pak. Jadi malaikat itu tidak pernah bantah, tidak pernah apa yang disuruh ya sudah. Like manusia sih apa? Manusia itu masih apa? Sik mokong, ndablek. Dikongkon sik ngenyang ya kan ya. Ya, sampai lihat saja di dalam surah Al-Baqarah apa nanti ketika apa ada kasus orang yang kriminal mati di zamannya Nabi siapa? Musa itu ya. Jadi kan Nabi Musa wis golek sapi betina. Tapi apa orang Yahudi? Sapi ini koyok ngopo, warnanya koyok ngopo. Jadi kalau diperintah itu nggak langsung berangkat, itu manusia. Tapi malaikat itu langsung sujud, Pak. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Aba, enggan, wastakbaro, dan sombong. Jadi iblis itu enggan. Nanti dijelaskan panjang lebar di ayat lain. Kenapa kamu nggak mau sujud? Gitu. Kenapa kamu nggak menghormati Adam? Karena saya itu lebih istimewa, katanya iblis. Saya diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Jadi masih mulia saya gitu. Itu gendengnya iblis begitu ya. Jadi dia tidak mau bersujud atau menghormati Adam karena merasa dirinya istimewa, lebih hebat, lebih mulia menurut pandangan iblis. Sehingga Allah mengatakan apa? Menjadi wa kana minal kafirin. Dan sesungguhnya iblis termasuk orang-orang yang kafir. Jadi ketika manusia itu tidak taat kepada Allah terhadap perintahnya, Pak, mereka termasuk orang-orang yang kafir. Kafir itu mengingkari, Pak, tidak taat, tidak gelem, tidak mau dengan alasan macam-macam. Jadi hati-hati, Pak. Jadi kita ini kan kadang-kadang itu kan merasa sudah
pinter, merasa sudah kaya, merasa terhormat dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang apa? Sembrono. Sembrononya apa? Ya buat statement yang nggak karu-karuan. Nanti mengatakan Quran ini sudah nggak layak untuk dijadikan dasar hukum, macam-macam. Kalau sampean dengaran gitu. Kalau kita lihat itu yang berbicara bukan orang di luar kita, ya orang di dalam mengatakan dirinya Islam. Jilbab tidak wajib, ya kan? Banyak itu apa statement yang dibuat oleh mereka. Mereka yang menganggap dirinya sebagai orang yang Islam atau orang yang beriman, tapi ternyata apa? Allah katakan mereka termasuk orang yang kafir karena mengingkari ayat Allah, tidak taat kepada perintah Allah. Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan Allah, kami berfirman kepada Allah, ya Adamu, wahai Adam, uskun. Sakana yaskunu uskun, itu karena fi'il amr, perintah, tinggallah, menetaplah, manggono. Anta, kamu Adam, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, di surga, wa kula, dan keduanya minha rawadan haitsu syi'tuma. Jadi wa kula, dan makanlah minha darinya, rawadan haitsu syi'tuma, yang kalian senangi, apa yang kalian sukai, kalian berdua silakan. Wala taqraba hadhihi, dan janganlah taqraba, dari qoroba yaqrobu, karena itu musana jadi taqraba, dan janganlah kalian mendekati hadhihi, ini asyajarata, pohon. Fatakuna, maka kalian berdua akan menjadi minadh dhalimin, orang-orang yang zalim. Baik, jadi setelah terjadi mujadalah, interaksi Rabb dengan abdi hambanya, kemudian satu peristiwa yang menjadi pelajaran bagi kita, ada karakter ketaatan dan karakter penyimpangan tadi. Malaikat semuanya sujud, kemudian satu yang tidak mau sujud, golongannya iblis, illa iblis tadi, dia aba wastakbara. Kemudian Allah perintahkan Adam supaya bertempat tinggal di mana, surga. Jadi logikanya begini, Pak, kita ini sudah ada tempat dari nenek moyang kita. Tempat kita di mana, Pak? Di surga. Jangan mau ke neraka. Paham, Bu? Maksudnya, Pak? Jadi nenek moyang kita itu tempatnya di surga. Kita jangan mau ke neraka. Sudah jelas loh, kita ini adalah rumah kita yang asli itu adalah di surga. Jadi neraka itu tempatnya siapa? Iblis. Tempatnya orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Jelas. Jadi tidak ada sama sekali satupun dalil yang mengatakan bahwasanya tempat nenek moyang kita itu di neraka, tidak ada. Kita ini tempatnya di surga, paham nggak? Jadi itu kita harus pahami betul, kita ini adalah ahli surga, penduduknya adalah tempatnya di surga. Karena manusia itu memang aslinya tempat tinggalnya di sana. Kalau jenengan tidak mau ke sana ya silakan. Kalau jenengan tidak mau ke surga ya silakan. Tapi jelas Nabi Adam itu adalah tempatnya di surga, manusia itu tempatnya di surga. Kemudian apa? Katanya Allah, Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini. Wis panganan wa kula minha, wis makan bebas. Jadi silahkan makan di situ. Ragadan haitsu syi'tuma, di mana saja yang kalian kehendaki. Satu saja, wala taqraba hadhi,
Jadi janganlah kamu mendekati pohon ini. Nanti kalau kita mendengarkan tafsir itu apa? Namanya pohon apa? Pohon kuldi. Kuldi itu kekekalan artinya. Jadi begini. Iblis itu memang nggak akan terima, Pak. Nggak akan terima kalau manusia ini akan menjadi manusia yang mulia, tempatnya indah. Nggak terima. Makanya Pak, Iblis mencari satu makar strategi supaya Pak, Adam ini terusir dari surga. Bagaimana caranya? Ya dirayu Pak, dirayu Adam. Bahasanya orang Melayu gimana? Kamu kan senang tinggal di sini, iya senang. Gitu. Tapi apakah kamu akan terus menerus di tempat ini ya? Namanya orang bawa alam itu. Ya. Kemudian apa? Kalau kamu kepingin terus di sini ya makanlah buah ini. Nah, itu kan dilarang. Kemudian Iblis itu menyebut nama Allah, Wallahi. Jadi demi Allah itu memang kalau kamu makan buah itu kamu nanti akan selamanya di surga, enak sekali. Hanya apa? Adam itu mendekati dan makan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Cuma satu buah itu. Kemudian Nabi Adam apa? Ditegur oleh Allah. Adam, kan sudah saya bilang kamu jangan makan buah ini gitu loh. Kenapa kamu makan? Katanya Nabi Adam begini ya. Ya Allah, saya itu heran. Jadi heran. Kok ada manusia menyebut namamu tapi dia itu dusta. Jadi nggak masuk dalam pikiran Nabi Adam menyebut nama Allah tapi kata itu digunakan untuk berdusta. Kami itu nggak nyangka ya Allah. Kalau sampai namamu disebut kemudian apa? Itu untuk strategi untuk menjatuhkan saya, untuk menipu. Paham Pak ya? Jadi Nabi Adam itu tertipunya di situ. Kok wanine gitu bahasane wong Jawa, kok wanine. Jadi bersumpah atas nama Allah, tapi sumpahnya itu untuk menipu. Makanya Nabi Adam mengatakan begitu. Kok beraninya ya ada hamba yang menyebut kalimat. Bayangkan Pak, kalau begini ya, jenengan misalkan ada orang yang teman kita yang sering goda kita menipu, kemudian jenengan itu dibilangi hal yang penting. Pak, sampean dipanggil oleh ibumu, jadi ibumu sakit atau siapa aja lah, dipanggil ustadzmu, kiaimu, ulamamu. Jadi kita nggak akan pikir panjang, pasti akan apa? Datang gitu loh. Karena yang memanggil ibu kita atau guru kita nggak apakah itu bohong atau enggak ngerti. Kok beraninya menjadikan orang lain untuk dusta? Kan kaget kok beraninya. Padahal kadang-kadang kita sudah nggak berpikir kalau orang tua yang manggil pasti kita akan datang. Dan itu banyak kasus Pak, banyak kasus yang orang ditipu ya. Saya pernah melihat orang sampai habis berapa ekor kambing ditipu lewat HP, katanya anaknya kecelakaan gitu ya, disuruh kirim loh. Padahal ditipu, percaya karena apa? Yakin anaknya itu anak yang baik, kemudian bermasalah akan dibela gitu loh. Makanya Nabi Adam juga begitu. Jadi kenapa Nabi Adam itu kok makan buah itu? Karena apa? Bersumpah atas nama Allah bahwasanya itu akan mengekalkan. Jadi saya heran ya Allah, kenapa kok ada makhluk yang menyebut namamu tapi untuk kedustaan? Makanya di sini Allah mengatakan fatakuna minadz zalimin. Maka kamu akan menjadi orang zalim. Di ayat 37 coba kita lihat. Fazallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fazallahuma, maka keduanya digelincirkan.
asyaitanu syaitan anha dari surga. Fa akhrajahuma, maka keduanya dikeluarkan mimma dari apa kana fihi yang mereka di dalamnya. Faqulnah bitu, maka Allah berfirman turunlah, pindahlah azab, ba'dukum sebagian kamu li ba'din dengan sebagian lain adzun menjadi musuh, walakum dan bagi kalian fil ardi di bumi mustaqarun mustaqarun mata itu adalah tempat tinggal yang sementara, ilahin sampai waktu yang ditentukan. Jadi di bumi adalah mustaqarun mata, jadi tempat tinggal dan mata itu kesenangan, ilahin sampai waktu yang ditentukan. Jadi betul apa yang saya jelaskan tadi, fa'azallahuma syaitan. Setan itu apa? Menggoda, menjatuhkan, mengelincirkan Adam dan Hawa, yaitu karena makan buah yang dilarang tadi, buah kulti. Kemudian apa? Fa akhrajahuma mimma kana fi, keduanya diusir, dikeluarkan dari surga. Tapi ini Pak, karena memang Adam itu memang dijatuhkan dengan menyebut nama Allah, maka apa? Nabi Adam itu dikeluarkan tapi masih dikasih sagu begini, sampean diusir, dikong minggat taruh bapak sampean tapi disangoni. Nabi Adam juga begitu, diusir dari surga masih disangoni. Wes Adam, kue tak keluarkan dari surga, kamu di dunia. Tapi bacalah ini. Apa Pak doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kan aneh Pak ya, diusir sih disangoni. Jadi dikeluarkan dari surga enggak langsung istilahnya apa? Dibenci, terus enggak diurusi Pak, bayangkan. Nah, itu memang skenario Allah, cara apa? Menempatkan Nabi Adam ke bumi itu begitu. Pertama ya diletakkan di surga, kemudian dikasih satu ujian, oke aja nyedek iki, tapi kemudian ada pihak kedua yang tidak terima kalau Adam ini nggone ning kono wae. Digoda dengan menyebut nama Allah tadi, bersumpah dengan namanya Allah, sehingga Nabi Adam itu percaya karena menyebut nama Allah. Sampai heran gitu. Kemudian apa? Setelah makan diusir dari surga itu, Nabi Adam masih dikasih bekal oleh Allah, yaitu doa yang sering kita baca ya, viral ya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Rabb, kami zalim terhadap diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana, oleh karena itu ya Allah ampunilah dosa, wa tarhamna, sayangilah kami, lanakunanna minal khasirin, kalau engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, maka kami termasuk menjadi orang yang rugi. Jadi kalau jenengan baca dari tafsirnya itu sangat indah, walaupun diusir masih disayangi oleh Allah. Dan Nabi Adam itu kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibekali doa tadi. Kemudian yang menjadi satu pelajaran bahwasanya walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un lahin. Jadi katanya Allah, walakum dan bagi kalian fil ardi di bumi itu mustaqar, tempat tinggal, wa mata'un kesenangan, ilahin sampai waktu yang ditentukan. Kita di dunia ini memang untuk tempat tinggal sehingga kita sementara dan disuruh bersenang-senang Pak ya, mata'. Ya senengnya apa? Di bojo, di anak, yang di rumah, mangan iso gitu. Itu senangan. Tapi itu ada batas Pak. Kalau orang itu tidak memahami semacam itu fatal. Dikira nang donya sak teruse. Sampai Allah akan kritikan kepada orang Yahudi itu. Siapa orang yang paling serakah itu? Ya mereka. Kenapa dia kepingin hidup 1000 tahun? Itu nanti kita ketemu ayatnya itu.
Jadi kalau kita ini sebagai abdi hamba Allah dan yakin dengan apa yang disampaikan Allah, kita itu waktunya terbatas, ada batasan yang harus kita pahami betul. Kalau nggak paham kita bisa fatal, karena akan melakukan keburukan terus, Pak. Jadi wis umur 40 wis mulai toto 50 60 kok gurung sadar ya, innalillahi ya. Wis umur wis tuwek gurung sadar bahwasanya dia akan kembali. Jadi kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita nggak akan mati, ruh kita, Pak. Jasadnya yang tinggal di bumi, tapi ruh kita masih hidup. Dan itu yang dimintai pertanggungjawaban. Dan nanti akan dikembalikan sepenuhnya jasad dan ruh di alam padang mahsyar nanti. Baik. Kita lanjutkan. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Fatalaqa, maka kami mengajarkan, mengedukasi Adam min Rabbi dari Tuhannya bi kalimatin, yaitu beberapa kalimat, fataba alaih, supaya apa? Mereka bertaubat. Fataba alaih, fataba taubatan, fataba alaih, itu bertaubat mohon ampun alaihi kepadanya. Innahu, sungguhnya, huwa dia, tawwabur rahim, maha menerima taubat, rahim, dan maha penyayang. Jadi di ayat ini Allah memberikan satu pernyataan, fatalaqa Adamu. Jadi Adam itu disangoni menerima mirrobi dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaih. Yang kalimat itu untuk apa? Sebagai pernyataan Nabi Adam dan Hawa itu bertaubat, menyesal, mohon ampun kepada Allah. Jadi fatalaqa itu disangoni, dibekali. Adam mirrobi dari Tuhannya kalimatin, yaitu beberapa kalimat, fataba alaih. Innahu, sungguhnya dia Allah, huwa dia tawwabu, maha menerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Coba kita pahami dengan hati kita yang bersih, pikiran kita yang jernih, Pak. Jadi tidak ada kalimat apa diampuni dosaku, tidak ada, Pak. Jadi dosa itu pasti diampuni kalau kita mau bertaubat. Jadi wong ini kadang-kadang digoda setan apa? Supaya eling dosane gitu. Padahal apa? Kalau kita melakukan perbuatan dosa, paham, Pak? Itu ada prestasi, di luar dosa itu ada prestasi, kan? Ada sholat, ada taklim kita, ada baca Quran, ada tahajud, ada haji, ada umrah. Jadi manusia itu akan digoda oleh setan supaya ingat dosanya saja, supaya putus asa. Nanti akhirnya apa? Wis gak usah sholat, wis gak usah poso, gak usah ngaji. Apa gunanya kan? Itu setan. Jadi setan itu melakukan semacam, padahal apa? Ada dalil mengatakan barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maka apa? Dosa yang lain dosa yang kecil akan dihapus, diampuni oleh Allah. Jadi bahasa sing kita paham ini gini. Jadi setan nanti akan kecewa. Jadi nggoda terus, ternyata orang-orang yang beriman itu nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa yang besar, zina, kemudian syirik, gitu kan, membunuh. Jadi kalau orang itu mangkel tok, rasa-rasa hifah itu kan dosa kecil, Pak. Nah, urung mateni diampuni dosanya. Roh wong ayu ning embong, kepingin tapi nggak melakukan zina, itu kan dosa kecil. Itu diampuni oleh Allah. Paham, Pak ya? Jadi kalau kita bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka akan dihapus dosa-dosa kita itu. Jadi nanti akan diampuni oleh Allah. Bahkan diselesaikan dalam doa apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah itu mentoleransi dosa selain syirik.
Jadi Allah akan mengampuni dosa kita selain syirik. Kalau sudah syirik enggak. Artinya apa? Dosa-dosa yang kita lakukan yang kecil-kecil itu akan diampuni Allah ketika punya iman yang bersih, punya purifikasi dalam akidah. Itu harus dijadikan modal dalam kehidupan kita. Ayyuhal hadziruna Allah. Dan kemudian tidak ada dosa yang nggak diampuni kalau kita mau bertaubat. Jadi coba Pak, jangan lihat orang itu tadinya misalkan melakukan kesyirikan, agamanya di luar Islam kan syirik semua. Kemudian bersahadat Pak, masuk Islam, itu dosanya hilang banget. Dengan kalimat tauhid itu loh Pak, dosa itu akan hilang. Jadi kita nggak usah terlalu mikirkan orang yang kadang-kadang buat statement yang nggak karu-karuan. Sholatmu nggak diterima, krono ini nggak sesuai dengan sunnah, macam-macam kadang-kadang orang itu buat saya naik dewi. Kalau nggak masuk golongan aku, kamu tidak akan diterima ibadah, itu kan tidak benar itu. Padahal dengan kalimat tauhid itu bisa menghapus dosa. Makanya Pak, ketika kita punya kalimat tauhid di dalam diri kita sampai mati, maka ada garansi masuk surga. Baik, ayyuhal hadzirun rahimakumullah. Kemudian di ayat ke-38, qulna bidu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudayya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna, kata Allah, kami berfirman, ihbitu minha, jadi turunlah minha darinya, jami'an kesemuanya. Fa'ima, maka adapun ya'tiyannakum, apabila datang kepada kalian minni dari hudan petunjuk, faman, maka barang siapa tabi'a mengikuti hudaya petunjukku, fala khaufun, maka tidak ada rasa kekhawatiran alaihim atas mereka, wala, dan tidaklah hum mereka yahzanun, bersedih hati. Jadi Allah memberikan satu perintah kepada Nabi Adam dan Hawa supaya ihbitu, jadi keluar, turun dari surga, minha darinya jami'an kesemuanya. Kemudian fa'imma ya'tiyannakum minni, dan maka apabila datang kepada kalian minni dariku hudan petunjuk. Jadi petunjuk itu kalau hari ini Quran. Karena zamannya Nabi Adam tidak ada kitab, langsung Pak. Jadi hukum itu langsung ditentukan oleh Allah. Termasuk kalau kita lihat Nabi Adam itu kan memang orang atau manusia pertama, kemudian sistem hukumnya nggak seperti kita, punya anak kembar laki-laki dan perempuan, nanti punya anak lagi begitu, kemudian dikawin silangkan Pak, antara kembaran ini dan kembaran berikutnya. Nanti akan terjadi permasalahan sosial karena kembarannya lebih cantik nggak mau, Qabil dan Habil, itu ceritanya. Itu berbeda. Jadi nanti kalau datang kepada kalian minni dari hudan petunjuk, artinya petunjuk itu ada yang sistemnya itu suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran, ada yang kitab. Kalau kitab kita yakini ada Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Kalau Nabi Adam tidak ada Pak, tidak kitab, tapi langsung firman Allah. Jadi katanya Allah, faman tabi'a, barang siapa yang mengikuti petunjukku, hudayya, petunjukku, fala khaufun, maka tidak ada rasa kekhawatiran alaihim atas mereka. Jadi kalau orang itu mengikuti petunjuk Allah itu nggak akan khawatir, tidak akan khawatir kalau jalannya itu salah, kalau jalannya itu nanti bermasalah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati, nggak stres Pak. Kalau orang itu mengikuti petunjuk Allah nggak akan ada kegelisahan. Jadi orang stres gila itu karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang mengikuti petunjuk Allah pasti akan mendapatkan sakinah, akan mendapatkan
ketenangan. Mungkin itu karena waktunya sudah masuk Isya, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.